Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Dan kemudian pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bertemakan perkawinan adalah fitrah untuk setiap manusia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Syariat Islam menolak keras praktek-praktek ruhbaniyah. Apa itu ruhbaniyah? Ruhbaniyah adalah praktek kerahiban. Artinya mereka tidak menikah sama sekali selama hidupnya. Nah, karena ini bertentangan dengan fitrah manusia dan sangat-sangat kontradiktif dengan kecenderungan, hasrat, dan insting-instingnya, maka Islam menolak praktek ruhbaniyah ini. Ditolak dengan keras dan tegas. Ada hadis Nabi SAW dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, masyhur di tengah kita mendengar namanya, ya, sahabat yang mulia. Nabi SAW bersabda, Innallaha abdalana biruhbaniyatil hanifiyatis samha. Sesungguhnya Allah telah mengganti kerahiban dengan hanifiyah samha. Apa itu? Sikap lurus yang toleran. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah dimudahkan untuk menikah, namun ia juga tidak menikah, maka ia bukan termasuk golonganku. Dia bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Maka ketika kita memperhatikan hadis-hadis ini, ikhwatal iman, terlihat bahwa syariat Islam melarang seseorang muslim untuk tidak menikah, untuk hidup zuhud dengan niat ruhbaniyah, kerahiban, tidak menikah, menyepi dari dunia dengan niat hanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal ini dilarang dalam syariat Islam. Lebih lagi bila ia mampu menikah dan telah memenuhi semua syarat untuk menikah, maka wajib baginya menikah. Dan diharamkan untuknya menggunakan praktek ruhbaniyah ini. Kemudian, ikhwani fillah azzani Allah, jika kita renungkan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara masyarakat dan melakukan terapi mental atas mereka, maka kita akan semakin yakin bahwa pemeliharaan dan terapi tersebut adalah berdasarkan kesadaran beliau mengenai hakikat manusia. Dan apa? Dan pemenuhan tuntutan, keinginan, dan kecenderungan pada setiap manusia itu. Karena itu adalah bagian daripada fitrah yang Allah takdirkan untuk manusia, yakni menikah. Sehingga setiap anggota masyarakat tidak akan melanggar, ikhwatal iman, batas-batas fitrahnya, dan tidak akan mengerjakan sesuatu yang berada di luar kemampuannya jika ia kembali memikirkan fitrah ini. Mereka tidak akan terjatuh di saat orang lain berjalan, tidak mundur di saat orang lain maju, tidak lemah di saat orang lain memiliki kehidupan yang kuat. Kenapa? Karena inilah fungsi untuk mengikuti fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, di antara penyempurna iman seorang pemuda yang belum menikah adalah menikah. Maka imannya menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikhwah,
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah apa? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Antum bisa buka surat ini dalam Al-Qur'an, surat Rum, Ar-Rum ayat 30, ikhwan. Ya. Nah, akan saya gambarkan di sini ya sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW setelah itu. Beliau telah menyiapkan sikap-sikap konstruktif dan edukatif untuk melakukan terapi terhadap berbagai perilaku abnormal dan dalam memahami hakikat manusia. Di antaranya hadis yang menunjukkan sikap beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Suatu hari datang 3 orang ke rumah salah satu seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya mengenai ibadah beliau. Setelah mendapat informasi itu, mereka pun merasa ibadah mereka selama ini tidak ada apa-apanya, sangat sedikit dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, "Apalah kami ini dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau telah diampuni seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Lalu salah seorang lagi mereka berkata, "Jika demikian, aku akan sholat malam selama-lamanya." Yang lainnya berkata, "Aku akan puasa sepanjang masa." Yang lainnya juga berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selamanya." Nah ini praktek ruhbaniyah ikhwatal iman. Ketika Rasulullah SAW tiba, beliau pun bersabda, "Mengapa kalian berkata seperti itu, sahabatku? Demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian, dan lebih takwa kepadanya daripada kalian. Namun aku puasa dan berbuka. Aku sholat dan tidur. Aku juga menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku." Bukan dari golonganku. Ikhwatul iman, bayangkan di sini sikap Rasulullah membenci orang-orang yang menggunakan praktek-praktek ruhbaniyah sebagaimana disebutkan dalam al-hadis tadi. Maka secara tidak langsung bahwa hadis ini menerangkan perkawinan menurut Islam adalah fitrah untuk setiap manusia. Agar manusia apa? Dapat mengemban amanah tanggung jawab yang besar pada dirinya, berupa pendidikan, pembinaan, dan yang lainnya. Maka saat fitrah memanggil ikhwatal iman, keinginan dari insting-insting ini akan merespon dan berjalanlah hukum alam pada kehidupan ini. Dan tegaklah fitrah Allah yang Allah telah tetapkan untuk setiap manusia, supaya mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sejauh mungkin kita harus menghindari praktek ruhbaniyah. Bila Allah telah memampukan kita untuk menikah, maka hendaknya kita mempersegera untuk menikah. Karena itu bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum.